Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh maju bang, biar kita bisa interaksi bang. Sini bang. Apakah bangku yang ganteng dan soleh, boleh kali maju? Ini dia agak ini ya. Wah. Ini lah kelihatan nggak tuh? Boleh bang. Bang Angga, Bang Herdi, siapa lagi tadi tuh ya? Bang Yano, Bang Andre, semuanya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tanalu bi sirriha hifdzul Qur'an wal amal bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsiran. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad hadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kayaknya Jam 9 kurang sama berarti. Saya kira mati jamnya. Nggak sabar deh. Mau tanding. Iya. Tersiang nih. Lawan siapa? Siapa aja, intinya saya udah pesen ke Bang Andre kalau bisa kita yang menang juara. Iya kan, zaman sekarang kan sesuatu bisa diatur kan. Undang-undangannya bisa diubah-ubah. Apalagi keputusan panitia. Apalagi sobat ngaji yang ada sendiri. Kan itu tadi ada piala bang di belakang. Juara 1, 2, 3. Saya bilang ke Bang Yano, juara 2 sama 3 aja yang dikeluarin. Khususan satu ya, khususan. Iya. Nah, saya mau bikin mental lawan down ini bang. Ampun, sampai Juara 1 bang. Yang juara 1 mana bang? Bisa taruh meja. Nah ini nih. Terima kasih semuanya. Buat Anda lawan-lawan kita nih, kita udah yakin juara 1. Terima kasih buat ibu saya. Aduh. Nanti kalau yang mau nonton mah boleh. Tapi kalau memang ada kegiatan silahkan lanjutkan. Gak wajib kok nonton kita, yang penting wajib doain kita. Ini Ustadz Arhon. Arhan. Lagi banter Arhan ya? Iya. saya sampai nggak bisa tidur kemarin. Ya Allah, namanya dunia ya, masya Allah. Sini aja. Tapi ngalangin kamera ya? Nggak apa-apa. Enggak ya. Sini aja. Saya jadi inget ini pas nganter ponakan ke TK. Mau campingan. Bola sore ada bacanya di belakangnya. Pas banget, belum lama Agustusan ya. Saya kemarin mau ngikut sepeda hias sama panitia udah nggak boleh. Nggak boleh saya. Ampun. Ingat umur tan. Tapi emang hobi saya kan beberes, hias-hias. Setidaknya kan saya salurkan. Cuman panitia nggak menyediakannya. Iya, lebih baik dipendam lah katanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, panjang umur, waktu luang. Maka mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan itu jalan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung-sajikan kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul untuk hari ini, pagi ini, kalau kita duduk lagi, ngumpul lagi di surga bersama-sama. Amin ya rabbal. Kita sama-sama baca apa ya? Baca Al-Ikhlas dulu yuk 3 kali. 3 kali apa 10 kali ya.
3 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. 3 kali, sebetulnya kan 10 kali kan kayak kemarin minggu lalu, cuman karena jamaahnya kita, insya Allah sama Allah dihitung lebih. Barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan istana di surga. Maka pagi hari ini insya Allah sama Allah kita udah dicatat punya istana di surga. Sertifikatnya udah ada tuh sama malaikat. Tinggal malaikat tanya mau nerima kapan ini? Nanti dulu teh. Di dunia kontrak, di surga punya istana. Masya Allah. Good. Baik. Bye bye. Mengkalu subhanallah bihamdi. Barang siapa yang mengatakan subhanallah bihamdi, boleh disempurnain subhanallahil azim 100 kali, maka Allah hapuskan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Kita baca 3 kali, tapi dengan berjamaah insya Allah dihitung 100 kali. Tapi ntar kalau sendiri tetap baca 100 ya. Gitu. Tema kita apa Bang? Pilih dan pulih bersama. Pilih dan pulih bersama. Ini temanya sebetulnya saya kan lagi mentok nggak punya tema Bang. Iya, segala macam kita udah keluarin kan, sampai jurus-jurus banyak. Bang Andre ngasih ide. Masya Allah. Jadi ini andil beliau nih hari ini. Sebelumnya kan mana? Iya. Kapan Bang Atul ngabarinnya? Semalam. Belum ada 24 jam. Ya namanya kita mah amanah dari guru, ya udah bismillah ya. Makanya mohon maaf kalau ada rada-rada kurang, soalnya persiapannya mepet ini. Semalam baru pulang saya. Dari Ono. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha ma'ana." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih dong, aku bersamamu. Jangan sedih dong, aku bersamamu. Kalimat ini bukanlah sebuah ungkapan yang biasa, bukan sebuah ungkapan omong kosong, bukan hanya sekedar quote, bukan. Tetapi di dalamnya ada hiburan yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman tahu nggak? Di Jepang, Jepang. Yes. I know. Yes, of course. Jepang itu negara dengan tingkat diantaranya dengan tingkat bunuh diri terbanyak, terbanyak. Dan apa penyebabnya? Ekonomi nggak mungkin di sana penyebab ekonominya. Tahu sendiri kan, cuannya banyak di sana mah. Lalu apa penyebab bunuh diri terbesar di Jepang? Ternyata setelah diteliti, penyebab bunuh diri paling tertinggi di Jepang adalah kesepian. Kesepian. Blok. Jomblo gitu kan. Ini lagi rame. Penyebab tertingginya adalah kesepian. Kalau kata orang Masjid Gadung mah lonely. Kesepian.
Maka Allah Subhanahu wa taala enggak ingin tuh kita ngerasa kesepian. Allah kasih kabar kepada kita, la tahzan innallaha ma'ana. Maka dalam hidup ini ada banyak pilihan tuh yang Allah berikan kepada kita. Nanti saya di belakangnya Allah udah kasih pilihan, tinggal kita pilih mau dengan cara kita apa caranya Allah. Kalau dengan caranya kita ya siap-siap kita mah capek, siap-siap kita marah, siap-siap kita sedih, dikit-dikit sedih, dikit-dikit sedih. Tapi kalau dengan caranya Allah kita mah anteng aja udah. Allah yang bereskan dengan caranya, kita nggak perlu keluar tenaga, nggak perlu capek, dan caranya Allah pasti memuliakan kita. Kalau caranya kita ini mau menghinakan kita ini, banyak keluar tenaga, capek, menghinakan kita lagi. Makanya ya udah pilih aja dengan caranya Allah. Maka kalau sudah kita menentukan hal tersebut, oh ya udah pilih caranya Allah aja deh, maka pun Allah akan membantu untuk memulihkan luka kita. Ada yang terluka hari ini? Wow. Ada nggak? Tadi pas mungkin di lampu merah senggolan. Nggak ada ya. Makanya untuk para istri yang ngerasa kok suami saya berubah ya Ustaz, kayaknya sih udah nggak sayang lagi sama saya kayaknya. Atau mungkin dia kayaknya dari gelagatnya mau buka cabang Ustaz. Tahu kan buka cabang? Kayaknya sih begitu sih Ustaz, gimana dong? Gak usah capek, gak usah banyak pikir. Yang pergi kan suami, biarin. Makanya kalau misalnya nanti udah berumah tangga nih, baik laki-laki maupun perempuan, pasangan kita hianat, udah lepas aja. Jangan ditahan-tahan, yang ada malah capek, sakit, pusing. Makanya dunia, suami, istri, harta, anak cukup taruh di genggaman, jangan di hati. Kalau udah masuk ke dalam hati, siap-siap kita kecewa. Tapi kalau di genggaman, lepas, enak kan? Kayak orang meninggal, begitu dia meninggal, tangannya bagaimana? Begini, enteng banget dia melepas dunia. Tapi kalau lihat anak bayi itu begitu lahir, kan tangannya begini, gitu dia kan? Kalau secara apa ya kita pelajari, ketika kita lahir itu ingin menguasai itu apapun yang ada di sekitar kita. Harta pengen kita kuasai, jabatan pengen kita kuasai. Tapi ketika udah mati, begini kan, enteng. Hidup itu, anak, istri, harta, suami di genggaman aja. Begitu dia mengkhianati kita dengan mudah melepasnya. Kalau zaman sekarang yang bikin pusing apa? Karena terlampau disimpan di dalam hati. Begitu pasangan kita berkhianat, waduh, seminggu kagak makan. Begitu kita lacak dah tuh, waduh dia malah lagi check in ini. Di mana? Di OI? Oh bukan, di Eko ini mah, Eko Home di belakang. Begitu kita tahu, dia lagi check in nih, datangin aja udah, tok, terus dibuka, oh benar suami saya. Ya udah, cukup sampai di sini aja ya. Assalamualaikum. Pergi udah enteng. Tapi kalau terlampau cinta, oh ini yang kamu lakukan lah. Aku viralin kamu ya. Zaman sekarang kan begitu. Capek sendiri nggak? Capek. Begitu sudah viral, nanti baru nyesel, ya Allah, aib saya ada di mana-mana. Anak saya bisa ngelihat, sampai cucu cicit saya ntar bisa ngelihat, waduh, buyut gua dulu pernah viral nih. Viralnya jelek lagi. Ya, makanya apapun itu, sama saya kalau punya sesuatu apapun, lingkungan, persahabatan, amanah, saya cukup di tangan aja. Begitu ada yang ngambil, senang. Kayak belum lama nih saya jualan tanah saya ini. Tanah beneran, bukan tanah kuburan ini. Ada lah yang nyari tanah. Tanahnya dia nyari sekitar 3-4 hektar. Alhamdulillah saya dapat tuh yang ngejualin 40-50 hektar. Ya udah kita mah jalan aja, kita sebagai perantara kan. Begitu di tengah jalan kok grup sepi ini. Kok grupnya udah sepi, biasanya kemarin pas lagi war tanah ramai tuh grup itu. Tapi setelah saya ketemu 2-3-4 orang kemarin kok grup sepi. Saya cari-cari, oh ternyata ini orang begitu udah cocok bikin grup sendiri. Sakit nggak begitu?
sakit. Tapi ya kita mah biasa aja, oh memang bukan rezekinya saya, kan begitu. Wah, sakitnya di mana? Di sini. Samurat. Ternyata itu cara Allah buat menyelamatkan saya. Jadi enggak? Mereka tetap jadi deal, tanda tangan dong. Wah, yang tanda tangan mungkin udah pede aja ya, komisi sekian. Begitu udah jadi udah tanda tangan. Ternyata suratnya masalah. Suratnya masalah. Saya dari jauh gini aja. Coba saya ngikut dari awal. Oh, saya dong dapat komisi. Begitu udah tanda tangan, suratnya masalah. Saya ikut keseret enggak? Capek enggak? Capek ikut mondar-mandir, ikut ke sono ke sini. Tapi begitu. Emang di rumah ngopi aja. Pakai Sobat Bakery. Ada, Bang? Ada. Saya itu kemarin pas yang terakhir tuh ya, minggu lalu kan ada Ustaz Hanan tuh. Antum ngasih roti ya? Ngasih roti ke Ustaz Hanan, ngasih roti juga ke saya. Ini benar, ini bukan ini ya, bukan ngejilat, bukan. Teh udah makan 3 ya antum kasih ya. Teh udah makan tuh 3, 2 roti yang sisa 1. Saya bilang hari ini saya belum mood buat ngopi. Ngopi pakai mood ya. Belum mood ngopi nih, saya simpen di kulkas. 2 hari. Setelah 2 hari baru saya makan. Enak juga. Kualitasnya nomor wahid tuh. Makanya jangan lupa pesan roti di Sobat Bakery. Kalau ini insya Allah komisinya jelas. Cara Allah menyelamatkan kita. Kalau saya mau nuntut, nah bisa aja nuntut, cuman capek kan. Tapi ketika kita milih, yaudah biar Allah menyelesaikan dengan caranya. Tenang kita. Alhamdulillah. Sama di dalam kita tadi tuh berkehidupan kita, yang istrinya ditinggal sama suaminya, dia mau buka cabang lagi, biarin. Kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Banyak di dunia ini mah. Kok nyambung? Iya, ditinggalin sama laki, biarin, masih banyak laki yang lain. Ditinggalin sama pasangan kita, sama istri kita, biarin, masih banyak istri di luar sana. Misalkan bukan istri orang. Biarin, suami kita boleh meninggalkan kita, tetapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat para ibu-ibu yang mungkin sudah menjadi janda, suaminya nggak ada, ini ngapa begini dari tadi ya? Gara-gara yang nonton ini dia panas lihat dia. Buat mungkin di luar sana ibu-ibu yang seorang itu nyalain gimana, Pit? Yang udah nggak ada suaminya, ditinggal pergi oleh suaminya. Ngantuk. Aku tidak memintanya, bukan, tapi engkau yang menghadirkannya. Apanya? Terima kasih Kanda. Tidak gitu. Tar dulu. Ntar tolong dikat ini ya. Kayak tadi saya monyongnya juga. Itu tuh AA yang ngeprint. Iya. Itu gak kita. Dapat nikmat sedikit nggak sabar kita, ya nggak? Sabar dulu, nikmatin dulu, liatin dulu gimana polanya. Oh, ternyata ini udah aman buat saya. Nih bang, nih nanti mau ngeliat ini. Bang, beliin panadol bang. Ini masukin lagi ya, biar cepat panas turunnya. Biar cepat turun panasnya. Biar cepat turun panasnya. Mama. Buat mereka yang di luar ditinggal oleh suaminya selama-lamanya, soal rezeki khawatir. Gimana Ustadz saya nanti ngasih nafkah anak saya, gimana saya menghidupi kehidupan saya. Jangan khawatir. Suaminya atau mungkin kita yang punya ayah udah mendahului kita. Saya mau nanya, suaminya itu, ayahnya itu yang memberi rizki atau yang dikasih rizki? Yang dikasih rizki, maka tenang aja udah. Yang memberi rizki, yang dikasih rizki boleh pergi, tetapi yang maha memberi rizki tidak meninggalkan kita. Ayah kita, suami kita mungkin bisa aja pergi,
yang dikasih rizki, tapi yang maha memberikan rizki kepada kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka itu yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala masih ada bersama kita, tenang, cinta manusia, kasih sayang manusia gampang berpaling. Tapi cintanya Allah, kasih sayang Allah tidak akan gampang berpaling dari kita. Kita cinta sama orang, kita sayang sama orang, begitu orang tersebut punya satu kesalahan aja, itu cinta hilang, itu sayang hilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun salah kita, maksiat kita, dosa kita, Allah tungguin. Allah tungguin. Bahkan di antara cintanya Allah kepada kita, dalam sebuah hadis disebutkan, ketika seorang hamba bermaksiat, Allah perintahkan malaikat, tunggu dulu, jangan dicatat. Allah perintahkan malaikat untuk menunggu beberapa saat. Beberapa saatnya berapa Ustaz? Gak ada yang tahu. Rasulullah pun gak dikasih tahu. Yang tahu hanya Allah. Ketika kita maksiat nih, tanda cinta sayangnya Allah, kita maksiat sama Allah, bilang sama malaikat, jangan dicatat dulu, kita tunggu dulu. Nah, selama masa penungguan tadi, masa penantian tadi, ketika hamba tersebut buru-buru dia istighfar, buru-buru dia minta ampun, maka catatan tadi tidak akan jatuh di dalam buku catatan amal. Tapi ketika udah ditungguin sama Allah, ditungguin sama malaikat, dia masih santai aja, dia masih tetap maksiat, maka catatan itu akan jatuh di dalam bukunya dia. Tapi jangan berarti kita gampangin maksiat, jangan ya. Maksiat masih ditunggu nih. Kita nggak tahu masa penungguannya kapan. Begitu kan bisa jadi singkat, bisa jadi lama. Tugas kita bukan menghitung masa tunggunya. Tugas kita cepat-cepat minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda cintanya Allah. Enggak akan berpaling. Bahkan dalam sebuah riwayat, Allah itu sangat senang ketika seorang hambanya ini bertaubat kepada Allah. Lebih senangnya daripada, kalau dalam riwayat itu perumpamannya gini, daripada seseorang yang kehilangan ontaknya. Saya ini mau ngaji ke Anur, naik ontak nih. Kemana Ustadz bitnya? Bitnya masih di bengkel. Saya naik ontak, saya ikat dong di pagar. Begitu saya pulang ngajar, mana ontak saya? Lengit, hilang. Gundah, gelisah, melana saya kan, turun darah segala macam. Begitu itu ontaknya datang, tiba-tiba balik sendiri. Tek naik saya. Saya girang nggak? Seneng nggak? Berbinar nggak mata saya? Senang, berbinar. Masya Allah, mata saya balik. Tapi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih senang daripada tadi itu. Permisalan orang yang kehilangan ontaknya, Allah lebih senang ketika seorang hamba datang minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburu-buru kalau kita punya salah minta ampun sama Allah ya. Tuh. Innallaha ma'ana. Maka ingat ketika kita sholat tuh, kita selalu dalam sholat kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Kita setiap sholat kita bersaksi, kita mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Dan kata para ulama, ketika kita menyaksikan, ketika kita menganggap, ketika kita mengakui Allah adalah Tuhan kita, maka pada saat itu juga Allah mengakui, menyaksikan, menganggap kita adalah hambanya. Maka ketika ada orang yang tidak menganggap kita, tidak mengakui kita, tidak memandang kita, biarin, cukuplah pengakuan Allah, anggapan Allah kepada kita. Ketika sudah ada pengakuan Allah, anggapan Allah kepada kita, maka pengakuan dan anggapan makhluk tidak peduli untuk kita. Biarin orang mau menganggap kita jelek, kayak masa bodoh. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tahu apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan saya. Biarin saya dipitnah ngambil duit kondangan, biarin. Orang saya nggak ngambil kok, biarin saya dituduh. Butuh klarifikasi nggak Ustadz? Ya kalau kita klarifikasi. Tapi kalau percuma ya udah mending diam. Yang penting penilaian Allah, anggapan Allah jauh lebih penting daripada penilaian dan anggapan makhluk kepada kita. Gitu ya kan? Innallaha ma'ana. Maka ketika kita
dizolimi sama orang. Dalam agama kita mau mengatur 3 cara. Ketika kita dijahatin sama orang, yang pertama caranya dalam sebuah hadis, wa mazadallahu 'abdan bil 'afi illa izza, tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah tambahkan kepadanya kemuliaan. Yang pertama ketika kita dijahatin sama orang, dizalimin sama orang, caranya yang pertama maafin dulu dan maafin dulu. Semakin berat kita memaafkan, semakin mulia juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah ketika hal itu terjadi, itu adalah sarana dari Allah untuk menghapus dosa kita. Jangan salahin orang, jangan. Itu orang datang kepada kita, itu orang nyakitin kita, itu orang sedang menjalankan peran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa kita. Kalau itu orang datang kepada kita, dosa kita nggak diampuni itu sama Allah. Tapi itu orang datang kepada kita, nyakitin kita, bikin kita sedih, itu orang sedang menjalankan peran dari Allah Subhanahu wa taala. Biarin aja. Yang pertama itu salah satunya. Yang pertama bukan memaafkan. Yang pertama boleh kita balas. Bang Andre jahat sama saya, boleh nggak saya jahatin balik? Boleh. Bang Andre gibahin saya, boleh nggak saya gibahin balik? Boleh. Tuh, wajazaa sayyi'atun bisuha. Balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Boleh nggak kita ngebalas dong? Boleh. Tanda garis bawahnya setimpal, sama. Jangan sampai karena nafsu, karena marahin kita, lebihin. Jangan. Kalau kebaikan boleh kita lebihin, tapi kalau kejahatan balas dengan yang setimpal. Bang Andre nyikut saya sekali, sikut sekali dong, gitu. Jangan karena saya emosi saya sikut 3 kali, nggak boleh. Jatuhnya dosa. Tapi kalau Bang Andre nyikut saya sekali, saya tendang sekali. Dosa. Tapi kalau Bang Andre ikut saya sekali, saya ikut sekali, nggak ada dosa antara kita, Bang. Impas, ya nggak ada dosa antara kita. Yang pertama, yang kedua itu tuh. Yang kedua, biarin tuh di dunia antara kita tagih di akhirat. Boleh nggak begitu? Boleh, pun ada dalilnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, manil muflis, siapakah orang yang bangkrut? Rasulullah nanya sama sahabat kan itu dunia. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang kagak punya duit, orang yang bokeh, orang yang dompetnya kering. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika dia datang di akhirat dengan pahala sholatnya, puasanya, semuanya. Ternyata di hadapan Allah hilang tuh pahala sholatnya, puasanya. Kemana? Datang kan orang yang dizolimi di dunia, datang orang yang digosipin di dunia. Ya Allah, saya nih nggak redo. Dulu waktu saya lagi di kantin, tahu satu-satunya pengen saya ambil, dia ngambil duluan. Ya Allah, saya udah ngambil, direbut sama dia. Saya nggak terima, ya Allah. Enggak, boleh nggak dibalas di akhirat? Boleh. Kalau kita punya rasa dizolimi sama orang, pilihannya tadi yang pertama. Boleh kita balas. Yang kedua, biarin aja deh, jangan dibalas. Ntar saya balasnya di akhirat. Dengan cara apa? Tuh, ketika dia datang, ya Allah dia zalim sama saya, tuh amalnya dipindahin tuh. Hajinya, umrohnya, puasanya, sedekahnya pindah kepada kita yang dizolimi. Tapi ya Allah, salahnya dia sama saya masih banyak, belum cukup nih. Bagaimana cara Allah untuk menjadikan itu adil? Dosa kita sama Allah dikasih sama orang itu, ya, sehingga tidak tersisa sedikit pun dosa di dalam diri kita. Adil nggak Allah? Adil. Makanya udahlah, di pengadilan dunia banyak tuh duitnya sogok-sogokan. Terajalah saya pilih pengadilan di akhirat. Pengadilan Allah maha adil, maha teliti, dan pengadilan Allah itu akan mengangkat derajat kita. Itu pilihannya. Yang kedua, boleh kita menuntut nanti di akhirat. Tapi yang pertama, yang kedua itu boleh, tapi tidak disarankan. Boleh kita balas langsung, boleh juga kita nanti biarin di dunia kita tagih di akhirat. Boleh, tapi tidak disarankan. Yang disarankan yang ketiga, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kata Allah, boleh kamu tuh nuntut, kamu boleh ngebalas, tapi yang indahnya ada nih, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau kamu lebih milih buat maafin,
lebih milih buat berdamai, maka pahalanya aku yang akan menanggungnya. Kita ngaji nih, ketahuan satu hurufnya 10 pahala. Kita sedekah, ketahuan sekali sedekah bisa sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat. Yang laki-laki sholat berjamaah di shaf pertama ketahuan pahalanya 27 derajat. Tetapi pahala kita memaafkan orang yang zalim kepada kita nggak ada hitungannya. Nggak ada hitungannya. Bang Andre nih contoh aja nih Bang ya, contoh. Bang Andre zalim sama saya. Bang Andre zalim sama saya. Ya benar ya. Gini Bang, gini. Bang Andre zalim sama saya secangkir. Contoh ya, ini sebuah kezaliman contoh. Bang Andre zalim sama saya secangkir. Kemudian saya balas juga tuh dengan secangkir lagi kezalimannya. Kira-kira impas nggak? Impas, dapatnya cuma secangkir. Tapi ketika Bang Andre zalim sama saya secangkir, zalim sama saya secangkir, saya maafin ya tuh. Saya maafin, ya enggak? Maka balasan dari Allah pahalanya bukan secangkir tapi segalon. Balasannya segalon, bahkan lebih, bukan segalon lagi, karena Allah bilang fa'ajruhu Allah, pahalanya Allah yang nanggung. Maka Rasulullah sendiri nggak tahu berapa besaran pahalanya. Kalau bahasa kita mah diguyur nanti di akhirat. Nih pahala sedekah nih segini, ngaji segini, ngebantu orang tua segini. Tapi pahala tadi tuh maafin orang, diguyur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diguyur? Mau nggak diguyur? Guyur. Maka tadi itu, yang pertama apa tadi? Boleh ngebales. Yang kedua, biarin aja dah, nanti di akhirat dituntut. Yang ketiga, biarin, saya maafin. Itu Rasulullah tuh Nabi kita, kekasih kita, punya kebiasaan gitu tuh dalam hidupnya, nggak pernah sama orang tuh punya dendam. Setiap orang yang bikin salah sama beliau dimaafin. Kan pernah dengar tuh kita Rasulullah setiap mau sholat diludahin sama orang tuh, coh gitu. Begitu setiap mau sholat, coh baik diludahin. Suatu saat Rasulullah, mana nih kok nggak ada orang? Sahabat nanya, ya Rasulullah kenapa kok ciling-ciling? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan, tapi langganannya nggak ada. Oh lagi sakit ternyata, dijenguk sama Rasulullah. Datang dikira itu orang bakal diludahin balik sama Rasulullah, bakal disakitin sama Rasulullah. Ternyata enggak, Rasulullah ngejenguknya, Muhammad, semua temanku ketika aku sakit belum ada yang menjenguk, tapi engkau yang selalu aku sakiti, engkau yang pertama kali menjengukku. Maka saksikan saat ini adalah bersaksi engkau adalah Rasul utusan Allah dan Allah adalah Tuhan. Jadi bersaksi syahadat. Makanya biarin aja kalau ada orang lagi salah sama kita, berbuat keburukan sama kita, biarin. Karena orang yang berbuat keburukan itu nggak akan ada endingnya. Kalaupun ada ya hanya sekedar kepuasan doang. Dan kalaupun puas sesaat, itu namanya keburukan. Keburukan nggak ada endingnya. Kalaupun ada tadi kepuasan, kalau puas sesaat, tapi yang namanya kebaikan endingnya jelas. Endingnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biarin Rasulullah dihatin, biarin nurun ke anak cucunya tuh. Maka sama sebagaimana penyakit gula, diabetes yang punya kesempatan, punya perbandingan besar untuk turun kepada anak cucu kita, amaliyah kita, ketaatan kita jauh punya potensi besar untuk turun ke anak cucu kita. Maka dari sekarang tolong jaga diri. Jangan banyak maksiat, jangan banyak bikin onar. Kenapa? Ya, anak kita yang ciptakan kita nanti, apalagi emaknya kan, emaknya yang ngandung, maka sifat anak banyak turun dari emaknya. Kenapa? Orang emaknya ngandung. Hati-hati sama nih. Ini yang sekarang di negeri kita. Kalau teman-teman mau jadi presiden, mau jadi bupati, itu bentar lagi nyolok-nyolokan bulannya November ya. Iya. Karena calonnya ada 6 ya, Tangerang mah kabupaten ya. Kita juga masuk. Iya, kita mah calon ke-7. Jalur independen. Ngumpulin KTP syaratnya. Cuman nggak ada yang mau. Katanya takut dipakai buat pinjol. Kalau kita mau jadi pemimpin di masa depan, dari sekarang jaga ini. Kenapa? Ini yang sekarang terjadi di negeri kita.
Dewan Perwakilan Rakyat. Ini mah jangan dikat ya. Kali ini saya berani biarin. Aman, Ustaz, aman. Banyak dekingannya, Ustaz. Hah? Banyak dekingannya. Banyak tuh. Nggak lihat aja. Tuh, palanya sampai atas. Iya ada lawyer. SH. SH. BTW selamat ya. Ntar kalau saya ada apa-apa belum ngawal nih. Andre Rama SH. SH sarjana hukum ya. Salah. Oh sah. Hanya kemana aja. Makanya jaga diri, ini yang kejadian di negeri kita tercinta ini. Seseorang pejabat nggak bisa membela rakyatnya, nggak bisa bikin keputusan yang memihak kepada rakyat. Kenapa? Dia punya track record yang jelek. Contoh begini, lu keluarin nggak tuh putusan, lu keluarin nggak tuh aturan. Nggak mau saya mau bela rakyat. Kalau nggak mau nih, gue punya foto bukti kamu nih. Zaman sekarang bisa dilacak, hati-hati kalau pacaran mah jangan sembarangan kasih foto. Oh berarti kamu nggak sayang sama aku ya? Sayang, namanya sayang bukan ngirim foto. Cuma kali sayang diukur pakai foto doang. Mana pakai Remini lagi? Itu saya, itu dulu zaman saya, zaman jahiliyah itu pakai Remini, pakai apalagi teh? Beauty plus. Yang 12. Ya Allah itu zaman Abu Lahab itu, ya Allah maafin. Jangan jaga diri kita baik-baik. Itu yang kejadian di negeri kita begitu. Kita nih kalaupun punya salah, cukup salah kita doang sama Allah yang tahu. Jangan kasih tahu orang. Kita sebagai seorang muslim harus tampil. Kita harus kelihatan soleh, kelihatan baik. Walaupun kita mungkin nggak soleh nggak baik. Tapi itulah cara kita untuk menjaga diri kita di hari yang akan datang. Kalau kita punya track record yang jelek, waduh, kita mabuk man, terang-terangan, kita punya salah, kita masuk penjara, kita korupsi aja. Begitu kita punya salah, kamu mau nggak nih menjalani ini? Pokoknya kamu jalan enggak mau. Karena kamu punya catatan korupsi nih. Saya bongkar gampang. Akhirnya mundur dari jabatan. Itu di negeri corona ada. Makanya jaga diri kita baik-baik saat muda. Pun begitu anak-anak kita bisa terbentuk dari sifat kita saat muda. Jangan sampai kita ini gampang membentak orang tua, ngelawan orang tua. Ya nanti anak kita begitu. Kita nasihati dilongokin tuh leher kita sama dia. Apa mak gitu. Anak zaman sekarang mau begitu, dinasihati sekali dibalikin 3 kali. Mak juga dulu gitu sama bapak. Nyalain gua. Emang gua lahirin normal. Kan kagak, lu kecelakaan begitu. Ada model anak gitu tuh teman saya. Ketika dia jangan pacaran, mak bapak dulu nggak pacaran, gitu. Karena aku lahir gara-gara kecelakaan, gitu. Sehingga dia menormalisasikan bahwa kalau dia kecelakaan juga nggak apa-apa, cuma kecelakaan. Tapi nggak ada sebetulnya istilah kecelakaan ya. Orang sadar sama sadar. Kecuali kalau lagi mau ke pasar nih ada kejulukan innalillahi. Lalu itu kecelakaan. Ini mau sama mau bukan kecelakaan. Bapak saya sama anak nggak tahu nah, kok bisa nggak tahu iya kejadiannya waktu itu gelap kan. Makanya jaga diri dah tuh. Jadi kemana-mana ya. Paling lagi innallaha. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Ali Zainal Abidin, keturunan daripada Rasulullah SAW. Dia lagi sholat di masjid dituduh sama orang nyuri. Ceritanya nih ada Haji David mau pergi sholat Zuhur, nitip sama istrinya, Neng, nanti pas zuhur ingetin ya, mau bayar utang ke orang. Itu uangnya ada di laci, takut bapak lupa, kata Haji David. Begitu Haji David sholat ke masjid, dia ngerasanya bawa uang dia tuh. Begitu dia selesai sholat zuhur, mau dibayar itu utang ke orang, ini duit kok nggak ada.
Di masjid udah nggak ada orang, yang ada cuma di belakang dia tuh Imam Ali Zainal Abidin. Kata Haji David begini, jangan pura-pura sholat, udah sini balikin duit saya, gitu. Ditungguin tuh sampai selesai sholat. Jadi selesai sholat, ada apa-apa, jangan pura-pura nggak tahu, nah balikin duit saya sini. Duit apa Pak? Jangan pura-pura nggak tahu, balikin. Ini orang ngerasa nggak bersalah kan? Akhirnya ya udah, duit bapak emang berapa? Sekian, ya udah ikut rumah saya. Begitu dia ikut ke rumah, nih duit yang saya ambil berapa tadi Pak? Sekian, ya udah nih saya balikin nih. Oh ya udah ya, kamu jangan nyuri lagi nih. Oh enak aja, uang saya dicuri. Dibayarin dah utang itu kepada orang yang dia utangin. Pulang ke rumah, istrinya Haji David begini, Papa maafin mama. Uangnya tadi lupa ingetin masih ada di laci. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus tadi uang siapa? Itu baru tahu tuh betapa indahnya alat orang tadi. Begitu dia ambil duitnya di laci, datang ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Minta maaf, mau dibalikin duitnya. Kata Imam Ali Zainal Abidin, enggak usah. Saya makan nolong. Saya nolong, masa orang udah nolong duitnya dibalikin lagi, nggak apa-apa, pegang aja. Kita bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Wah, gua raporin, gua viralin lu, gitu kan? Cuma sekarang mah. Itu tuh, kalau kita lebih kita milih sabar nih, biar Allah aja yang bergerak, kita nggak bakal capek. Belum lama juga kejadian di suatu ini teman saya sendiri nih, dia dituduh nyuri duit. Nggak ada sebuah yayasan, jadi dia orang punya orang kecil, dituduh nyuri duit, dipanggil tuh di grup, dipermaluin, tolong periksa si Anu nyolong duit di masjid. Tuh begitu diperiksa CCTV nggak ada tuh dia nyolong duit, tetap disalah-salahin. Dia kan orang IT, bisa dia ngedit kok, dia lagi ngambil duit nggak kelihatan di CCTV, emang tuyul gitu. Kalau orang udah nggak suka begitu bang, dicari-cari, dituduh. Jadi semangat nih. Dituduh nyuri, akhirnya dipanggil sama tuh ketua yayasan, sini kamu balikin duitnya. Nggak ada Pak, saya nyuri duit, balikin. Nggak ada Pak, balikin. Nggak ada. Ya udah, wudu sekarang kita sumpah pakai Quran. Itu orang susah tuh, orang susah yang diinjek-injek, emang merasa dia nggak punya salah, nggak ngambil duit, dia ambil wudu, dia pegang Quran, terus dia bersumpah. Ya sumpah. Pulang dari rumah yayasan tadi, bikin status, ya Allah malam ini saya didolimi, saya nggak terima dengan perlakuan ini. Dia nulis doanya panjang lebar. Teman-teman tahu apa yang kejadian? 2 hari setelah itu yang nyalah ini itu ketua yayasan tadi masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit sebab ada pembengkakan di jantung dan pengkaratan di otak dia. Makanya hati-hati sama orang, apalagi orang itu orang kecil, ya orang itu orang kecil, jangan sembarangan kita nyalahin orang. Orang kecil itu doanya sama Allah Subhanahu Wa Taala didengar, apalagi orang kecil dizolimi, jackpot dan. Tapi ini orang kan tahu nggak punya power, nggak punya kekuatan buat melawan tuh ketua yayasan kan. Udah, saya cuma punya Allah Ustaz, saya doa aja Allah selesaikan dengan caranya. Hidup itu. Kalau kita mau tenang, jangan pakai cara kita, pilih caranya Allah aja tuh, serahin aja ke Allah, biarin. Dulu juga ada kisah sahabat dicopet di pasar, sahabat kan kecopetan, bayangin dah tuh. Dicari-cari copetnya, begitu copetnya dapat mau digebukin. Kata sahabat yang lain, bakar. Enggak ada. Udah kayak. Akhirnya sahabat yang kecopetan datang, udah biarin, jangan diapa-apain. Kalau nih orang maling, kalau nih orang nyopet, karena emang kebiasaan dia nyopet, maka aku berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nyopet dia ini adalah maksiat terakhir di dalam hidupnya dia. Kalaupun dia nyopet emang karena kebutuhan keluarga dia nggak punya duit, ya Allah saya sedekahin semua deh ini dompet sama isinya. Itu orang yang seperti itu sama Allah Subhanahu Wa Taala bakal dimuliakan hidupnya dunia akhirat. Maka ketika kita dizolimi sama orang, biarin.
Kita ini ditinggalin sama orang lagi sayang-sayangnya. Ditinggal sama orang lagi sayang-sayangnya. Undangan udah kesebar. Undangan udah kesebar. Begitu kita lagi jalan. Cik. Undangan udah kesebar dah tuh. Begitu kita lagi jalan ke mall, mergokin tuh calon kita lagi jalan sama orang lain. Lagi jalan sama orang lain. Dan kalau kita jadi orang tersebut gimana apa yang kita lakukan? Sama ngeluarin HP. Sama siapa itu? Oh, jambak-jambakan kan? Capek. Tapi kalau cari, cukup tahu ya udah, biarin. Mudah-mudahan kamu bahagia ya. Itu kemarin dekorasi udah siap, tenda udah siap. Seminggu lagi nikah, mudah-mudahan kalian bahagia. Ya Allah. Kira-kira bisa nggak begitu? Enggak. Tapi orang yang bisa seperti itu adalah orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah nggak begitu kan? Dijahatin sama orang, tapi kita lebih mending maafin. Ya nggak pernah nggak? Susah sebetulnya. Tapi kalau kita punya kebiasaan seperti itu, lama-lama Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk biasa memaafkan. Saya Ustaz punya anak saya didolimi. Kenapa emang? Masa temannya nikah dia kagak diundang? Lihat aja ntar kalau anak saya nikah itu tetangga saya nggak bakal saya undang. Abghadar rijal ilallah al-alatul khasam. Orang yang paling dibenci sama Allah apa diantaranya? Ketika dia ribut nggak ada habis-habisnya. Kalau ketika dia ribut sampai habis-habisan, pokoknya kalau dia nggak sujud di kaki saya, nggak minta maaf sama saya nggak bakal maafin dia. Itu orang paling dibenci sama Allah. Abghadar rijal ilallah al-alatul khasam. Kalau dia nikahin anaknya nggak undang kita, anak kita nikah undang dia gitu. Undang, Bu, anak saya nih bulan depan nikah, datang ya. Malu nggak orang gitu? Malu. Tapi kita derajat kita sama Allah Subhanahu Wa Taala ditinggikan. Dulu juga ada seorang ulama namanya Imam Musayyib. Dia punya saudara yang rese, digangguin terus pesantrennya dia. Ada kolam tuh, kolamnya buat minum santri, buat minum umum, dikotorin sama saudaranya, dikotori kasih pasir. Akhirnya itu orang mau dikasih pelajaran kan, kata Imam Musayyib, jangan. Mungkin saya sebagai saudaranya punya salah yang belum saya minta maafin. Mungkin selama ini saya nggak ngebantu dia. Ya udah sekarang Bang berangkat ke rumah tuh saudara kita, bawa ini daging. Besoknya adiknya berangkat bawain gandum. Besok hari terakhir bapaknya yang jalan bawain duit. Selesai. Seminggu berlalu, kata bapaknya, jaga ini kolam, barangkali itu saudara kita masih kurang pemberiannya, nanti dia takutnya balik lagi dah tuh. Bener, nggak nyampe 2 hari balik lagi. Begitu dia balik, bukan motorin, tapi kolamnya dikuras sama dia, disapuin, dikasih bubur wangi-wangian. Tuh, akhlak kan gitu kan? Iya, kalau ketampanan, masya Allah Bang Yano ganteng, Bang Andre ganteng, hanya orang bikin orang menatap. Itu kecantikan hati, ketampanan hati, bukan hanya menatap, tapi bikin orang menatap. Asik. Kaget saya teh. Ustaz sih, untung gak ada Tedina dijambak. Canda ya, canda jambak. Begitu teh, kita nih sadar, mohon maaf lahir batin, ganteng-ganteng amat enggak, punya duit juga enggak. Maka cara untuk mendapatkan hati seseorang ya dengan akhlak, tapi bukan ngejilat ya, benar-benar dengan akhlak begitu Pak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mana tadinya ada tadi? Mana Bang? Enggak ada ya. Perasaan tadi saya nyata tadi. Enggak ada. Ya udah biarin. Mengantri yang salah. Itu saya salah. Emang begitu, emang mengantri yang salah. Begitu ya. Ini aja nih kita langsung lewat. Man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi raudhatil jannah. Barang siapa yang meninggalkan keributan, meninggalkan perdebatan,
Ribut daripada ribut siapa yang salah, Bang Andre yang salah apa yang saya salah. Nah saya yang punya salah, Bang Andre gak enak nih kita ribut-ributan, kita udah gak main PS lama ini. Saya yang salah, saya minta maaf ya. Maafin saya, maafin. Pelukan lagi kayak Teletubbies. Maka orang yang tadi itu yang salah dia meminta maaf, Allah bangunkan rumah di emperan surga, Allah bangunkan istana di taman surga. Tapi kasusnya beda. Saya mah Bang Andre selek, yang salah saya diem aja sampai 3 hari kagak mau nyapa, biarin. Begitu tiba-tiba Bang Andre datang ke rumah saya, tok, Ustaz maafin saya ya, saya yang salah. Aduh, udah lama nih kita nggak makan lagi, udah lama kita nggak ngopi, nggak main PS. Maafin saya yang salah. Akhirnya suasana cair lagi dong. Suasana cair, kita pelukan sampai digerebek. Enggak. Kita pelukan, suasana cair tuh, suasana adem lagi, bisa cair lagi. Maka orang yang kayak Bang Andre tadi itu, wa man tarakal mirah wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Orang yang tadi itu posisinya dia benar, tapi untuk mencairkan suasana dia mengaku dia salah. Maka orang yang kayak tadi Allah bangunkan rumah di paling tingginya surga. Nah, ketika kita lagi ada posisi begitu, orang yang salah, nggak apa-apa, kita jangan ngaku salah. Maafin saya ya, maafin saya. Ntar kita dibangunkan rumah di paling tingginya surga. Gitu. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini, sebetulnya ini bukan sedikit, ini banyak perkara hati kan. Perkara hati bagaimana kita mau pulih. Ya Allah bantu saya buat saya pulih, saya nggak punya sakit lagi. Sebetulnya banyak pembahasannya. Kita dari Teh Dinda lagi, cuma dari saya masih gini doang nih. Bagaimana caranya agar hati kita ini benar-benar pulih? Biar kita nih kadang maafin orang ya, tapi nggak tulus. Kenapa? Masih ada luka di dalam hati kita. Caranya bagaimana agar luka kita benar-benar pulih? Yang pertama, yakini bahwasanya segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak tadi, jangan banyak nyalahin orang. Itu orang datang kepada saya, emang dia lagi ngejalanin peran dia kok. Lagi ngejalanin peran dia buat ngapusin dosa saya. Itu yang pertama. Yang kedua, sadari bahwasanya semua sama ya. Saya nyatanya gimana? Yang pertama apa tadi? Yakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menolak tuh orang, ya Allah kenapa tuh orang datang ya? Kenapa bukan yang baik? Dan kita menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Kalau kita suka nyakitin orang, maka Allah pun akan hadirkan orang yang juga nyakitin kita. Sebaliknya kalau kita maafin orang pun, Allah pun akan memaafkan kita. Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Ketika kita memaafkan kesalahan orang, kita lupain salahnya dia, maka saat itu Allah turunkan ampunan juga kepada kita. Maka orang yang punya trauma, pengasuhan, penyakit apa ya bahasanya ya, luka pengasuhan, luka apapun dalam hatinya, selesaikan dulu. Jangan buru-buru nikah. Kasihan nanti ketika nikah suaminya yang jadi pelampiasan, istrinya jadi pelampiasan, anaknya yang jadi pelampiasan. Kayak belum lama nih rame. Begitu telusuri, oh ternyata emang suaminya dulu korban bullying. Suaminya dulu sering diinjek-injek sama orang. Dia nggak bisa kan ngebalas orang itu. Begitu nikah semuanya dikeluarin kepada anaknya, dikeluarin kepada istrinya. Jangan gitu. Makanya bayi kita maupun pasangan kita nanti kalau mau nikah duduk rembukan berdua. Kamu punya masalah nggak di masa lalu? Punya catatan kriminal nggak? Benar kan? Saya pernah ngedudukin 2 orang, dia mau nikah. Udah ngobrol dah, saya lihat. Emang begitu, nggak boleh ngobrol berduaan. Dia ngobrol berdua kita liatin aja. Ngobrol dia. Kamu punya hutang nggak?
Kamu punya tanggungan nggak? Siapa yang ada di bawah tanggungan kamu? Oh, yang di bawah tanggungan saya, ibu saya, adik saya, gitu tuh. Semuanya jelas. Kalau kamu gimana? Oh, aku mah nggak ada tanggungan, beres. Kamu punya penyakit apa? Punya riwayat penyakit apa? Oh, saya punya penyakit riwayat ini, vertigo. Kalau nggak punya duit. Semua kayak sama, Ustaz. Oh, saya punya penyakit ini, kamu punya penyakit apa? Saya punya penyakit ini. Yuk pikirkan caranya bagaimana. Begitu teh. Nggak apa-apa, namanya juga masih perkenalan. Kamu punya luka pengasuhan nggak? Iya, aku punya luka pengasuhan. Dulu aku pernah diperlakukan seperti ini sama ayah saya. Dulu aku pernah diperlakukan seperti ini sama ibu saya. Maka datang kepada orang yang ahli itu, ke psikiater, ke orang ahlinya, terapi, konsultasi. Jangan karena buru-buru pengen nikah, jangan. Nanti anaknya, suaminya atau istrinya jadi Alhamdulillah, subhanallah, ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Yang mau nikah, Allah pertemukan dengan suami yang soleh. Yang laki-laki jadi ketemu sama istri yang soleha. Yang pokoknya lagi dalam penantian, jaga dirinya jangan sampai karena ngebet karena nafsu. Ya Allah, siapa aja dicari, ambil di aplikasi dicari. Jangan. Saya jangan cerita di sini live soalnya ya. Pokoknya begitu, ada orang dulu mah pengen nikah kan, dia mau nggak nemu siapa nyari di aplikasi teh. Begitu ketemuan, aduh nggak jadi ketemu, nggak sesuai orderan. Beda. Ya, makanya jangan menilai sesuatu hanya dengan telinga kita, mata kita, jangan nilai dengan hati, karena hati ini ada filternya tersendiri. Teman saya juga ada kejadian begini Bang, dia pengen nikah. Begitu di pesantren, mendengar tuh di asrama putri, setiap maghrib ada yang sholawatan. Suaranya enak banget itu ya. Kayaknya kalau jadi istri enak nih. Aduh, banget kan. Begitu mau lulus dia nanya ke ustaznya, Ustaz, penasaran sama santri putri yang biasa mau maghrib sholawatan. Suaranya ada, mau panggilin dong sini. Mau ngapa? Saya mau ta'aruf, saya mau nikah sama dia. Yang bener. Ya udah tunggu sini. Duduk dia. Begitu dia datang, ya Mas, ada apa? Enggak, suara kamu bagus. Suara kamu bagus. Ini saya cuma mau ngasih uang aja nih. Suara kamu bagus. Assalamualaikum. Gini. Lalu kenapa? Enggak sesuai. Bayangannya mah cantik. Ternyata enggak. Ini bukan kita bicara fisik ya. Ini memang kesalahan dia begitu ya Allah Ustaz. Saya mau membayang itu karena suaranya cakep, mungkin mukanya juga cakep kali ya. Begitu dia datang saya kaget. Suara kamu bagus kok. Saya cuma mau ngasih duit begini. Maka jangan menilai seseorang dari mata, jangan nilai dari telinga, nilai dengan hati. Bagaimana cara kita menilai dengan hati? Istiqoroh. Kayak sama saya mata Dina kan begitu. Saya mau menikah sama Teh Dina, sebetulnya calon saya waktu banyak, bukan Teh Dina doang. Suaranya. Ngapain ditutup ya? Sayang, ini perdana abang cerita di sini. Sebetulnya waktu abang mau nikah tuh calonnya bukan sayang doang, tapi ada 4 waktu itu. Ya, ini mengapa Pak? Saya nikah mau orangnya legowo deh. Ini pelajaran nanti ya. Saya mau gitu saya mau nikah sama dia, kita calonnya ada 4. Calonnya ada 4. Saya istiqoroh berkurang 1, istiqoroh berkurang 2, istiqoroh terus 2 itu nggak kurang. Akhirnya istiqoroh ketemu 1 calonnya siapa? Teh Dina. Ketika udah 1, istiqoroh lagi enggak, tetap istiqoroh. Jangan karena udah 1, ini pasti jodoh saya nih. Jangan kurang pedean. Walaupun calonnya tunggal, independen, aklamasi. Ya, walaupun calonnya cuma 1, tetap istiqoroh. Ya Allah, ini ada 1 namanya Dinda, anaknya Pak Haji Bude, tinggalnya di Citra, di klaster gitu namanya ya. Ini cocok buat saya tanya ke guru, hanya orang
tua. Saya tidur dan dapat mimpi, oh cocok. Saya datang besok, ibu saya mau silaturahim ke rumahnya. Kaget kan ibunya dia. Kok saya komunikasi sama ibunya? Iya, saya komunikasi sama ibunya. Emang kan nggak boleh kita komunikasi langsung, ya nggak? Perantaranya ibunya Teh Dina. Saya kalau mau ngomong sama Teh Dina ke ibunya yang beda Teh Dina. Walaupun itu sekali langsung motong jalur kadang itu jangan ditiru ya. Cuma saya tahu bukan saya itu. Saya nyampe ke Teh Dina, Ustaz, kok kau ibunya bukan ke bapaknya? Itu dia, saya makan sinetron. Kalau di sinetron kan ketemu bapaknya udah serem ya kan? Akhirnya saya pegang aja ibunya. Prinsip saya begitu, saya pegang ibunya biar bapaknya urusan ibu. Asik. Gitu Pak. Sampai mana tadi kan? Saya cerita apa tadi ya? Iya, isi horor. Oh, ibu saya mau silaturahim ke rumah. Yang bener nak, Cina manggilnya. Sekarang manggilnya abang. Yang bener nak mana nih? Yang saya nggak ngomong tuh. Jadi perdana saya silaturahim, harapan ibunya Teh Mas saya datang ke rumah, kenalan dulu sama adiknya, kenalan sama ayahnya, sama ibunya, sama lingkungan, begitu. Tapi enggak, dengan nyali saya silaturahim pertama, saya langsung bawa orang tua, bawa saudara, langsung bawa tuh cincin. Silaturahim pertama saya langsung apa? Kepedean. Masuk kedatangan saya, ada tuh fotonya saya masih kurus tuh. Masih 67 kilo, sekarang mau 70-an sekian lah pokoknya. Silaturahim pertama langsung tentukan saya lamar dulu. Tentukan juga gitu, diterima apa kagak nih? Soalnya silaturahim pertama langsung saya tembak. Maksud kedatangannya ingin melamar. Ternyata benar, jawabannya dari anak saya, ternyata saya tidak mau dilamar hari itu. Ternyata di sini kan juga cerita. Teh Dina yang lagi nungguin ada 4 atau 5 gitu. Yang satu, dia anak Kapolres. Yang kedua, dia lagi kuliah di Texas, Amerika. Kuliah di Texas. Yang di ada tuh teh, pokoknya dari segi ekonomi saya mah apalah, saya cuma rumahan gorengan. Yang lain teh, duitnya mah berlipat-lipat duitnya. Gak ada savingnya. Saya mah apa? Gini-gini doang. Tapi kenapa saya bisa memenangkan hatinya? Karena hanya saya yang bisa memberikan pastinya. Episode selanjutnya kita ceritain kajian berikutnya ya. Intinya saya mau minta maaf pada istriku. Ternyata saya baru ngaku calonnya waktu bukan di Madinah, calonnya ada 4. Aduh, selama ini. Ya selama ini kan cukup kita yang tahu lah. Iya. Tapi kan bukan sebuah aib kan. Intinya tetap Dinda yang ada di hatiku. Aceh. Ini live apa nggak sih? Enggak Ya. Yang ini jangan diupload ya. gitu. Ini Spesial nanti saya kirim videonya. ini diulang ya. Jadi ini ntar dipotong yang ini aja nih. Jadi kenapa dari banyaknya laki-laki yang memperebutkan istri saya yang dipilih? Kenapa? Tahu nggak? Karena hanya saya memberinya kepastian. Ya Allah, maafin. Udah lah, saya serahin lagi ke MC-nya.